Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suasana di dalam ruang sidang utama Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa begitu menyesakan. Setidaknya bagi siapapun yang memiliki hati nurani. Namun bagi Adrian, udara yang keluar dari pendingin ruangan tua itu terasa seperti angin segar kemenangan. Ia duduk di kursi kayu jati yang dipoles mengkilap dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan sepasang mata yang memancarkan keangkuhan yang tak tertahankan. Di sebelahnya, Maya duduk dengan kepala tertunduk. Rambut hitamnya dibiarkan tergerai menutupi sebagian wajahnya yang pucat tanpa riasan berlebih. Ia hanya mengenakan blus berwarna krem sederhana dan rok kain berwarna gelap. Di mata Adrian, Maya tampak seperti bayangan masa lalu yang membosankan. Seorang wanita yang hanya tahu cara memasak sayur lodeh dan mengeluh tentang harga deterjen yang naik. Saudara tergugat, apakah Anda sudah yakin dengan keputusan ini? Suara bariton hakim ketua memecah keheningan. Perceraian adalah pintu yang paling dibenci oleh Tuhan. Meskipun ia halal, apakah tidak ada lagi ruang untuk mediasi? Adrian mendengus pelan. Sebuah suara yang cukup keras untuk didengar oleh pengacara Maya yang duduk di seberang meja. Ia menoleh sekilas ke arah Maya dengan tatapan jijik, seolah-olah istrinya itu adalah noda di jas mahal yang ia kenakan. Yang mulia, ujar Adrian dengan nada suara yang dibuat seformal mungkin namun tetap terdengar meremehkan. Saya rasa waktu saya terlalu berharga untuk sekadar berputar-putar di ruang mediasi. Perbedaan prinsip di antara kami sudah seperti jurang yang tidak mungkin dijembatani. Saya pria yang terus bergerak maju, sementara istri saya, ya, Anda bisa lihat sendiri. Dia lebih suka diam di tempat. Maya tidak bereaksi. Ia hanya meremas jemarinya di atas pangkuan. Siapapun yang melihatnya pasti akan menyangka bahwa ia sedang menahan tangis karena patah hati. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat ke dalam matanya yang tersembunyi, ada kilat aneh yang tidak bisa didefinisikan sebagai kesedihan. Hakim ketua menghela napas panjang, lalu menggeser beberapa lembar dokumen di atas meja hijau tersebut. Baiklah, jika kedua belah pihak sudah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik, silakan Saudara Adrian sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak untuk menandatangani berita acara ini. Petugas pengadilan membawa map berisi dokumen itu ke hadapan Adrian. Tanpa membaca satu kalimat pun, tanpa memeriksa detail kecil yang mungkin terselip di sana, Adrian merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah pena Montblanc berlapis emas, simbol kesuksesan yang selalu ia banggakan, dan dengan satu gerakan teatrikal yang angkuh, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Sret! Bunyi gesekan pena itu terdengar seperti suara eksekusi di telinga Maya. Selesai, ucap Adrian sambil meletakkan penanya kembali dengan bunyi denting yang tajam. Ia menoleh ke arah Maya dan melemparkan senyum miring yang penuh kemenangan. Sekarang kamu bebas. Maya, kamu bisa kembali ke kehidupanmu yang kecil dan membosankan itu. Jangan khawatir, aku tidak akan menuntut apapun darimu. Aku tahu kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Adrian kemudian melirik ke arah galeri penonton. Di barisan ketiga, seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat dan kacamata hitam besar memberikan lambaian kecil yang provokatif. Itu Clarissa. Senyum Adrian semakin melebar. Baginya, penandatanganan ini bukan sekadar akhir pernikahan, melainkan sebuah kunci menuju kehidupan mewah yang selama ini ia impikan bersama wanita yang dianggapnya setara secara strata sosial. Saudari Maya, panggil hakim ketua. Silakan saudari juga menandatangani dokumen ini sebagai tanda persetujuan atas gugatan talak ini. Maya berdiri perlahan. Gerakannya anggun, namun tampak sangat hati-hati. Ia mengambil pena sederhana berwarna hitam yang disediakan oleh pengadilan, kontras dengan pena emas milik Adrian. Tangannya sama sekali tidak gemetar. Saat ia membungkuk untuk menandatangani dokumen itu, rambutnya tersibak, memperlihatkan rahangnya yang tegas. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Maya lirih. Suaranya datar, tidak ada getaran emosi. Tidak ada isak tangis yang diharapkan Adrian untuk memuaskan egonya. Adrian terkekeh pelan di kursinya. Lihatlah dia, Yang Mulia. Bahkan saat diceraikan pun dia tidak punya emosi.
Bagaimana saya bisa bertahan dengan wanita yang sedatar tembok selama 5 tahun? Beberapa orang di ruang sidang tampak berbisik. Pengacara Adrian, seorang pria parubaya yang tampak licin, ikut tersenyum sinis. Di kepala mereka, Maya hanyalah beban yang akhirnya berhasil dilepaskan oleh kliennya yang sukses. Namun, suasana berubah ketika hakim ketua mulai merapikan dokumen tersebut dan mengenakan kacamata bacanya dengan lebih saksama. Baik, karena proses penandatanganan perceraian sudah selesai secara administratif, kita akan beralih ke bagian yang paling krusial dalam persidangan ini, ujar hakim. Sesuai dengan lampiran yang diberikan oleh pihak termohon, yaitu saudari Maya, kita akan membacakan rincian pembagian harta bersama dan aset-aset yang terdaftar selama masa pernikahan. Adrian menyandarkan punggungnya, melipat tangan di dada dengan santai. Silakan, Yang Mulia. Paling-paling hanya rumah di pinggiran kota yang cicilannya masih saya tanggung dan 1 unit mobil tua. Berikan saja padanya kalau dia mau. Saya sudah punya apartemen baru di pusat kota. Ia tidak menyadari bahwa pengacara Maya, yang sejak tadi diam, kini mulai membuka sebuah koper hitam besar dan mengeluarkan tumpukan dokumen tebal berlambang segel Bank Internasional dan Notaris Negara. Sidang diskors 5 menit untuk verifikasi dokumen akhir, ketuk hakim. Adrian masih tersenyum angkuh. Ia mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat kepada Clarissa. 1 langkah lagi, sayang. Siapkan sampanyenya. Ia tidak tahu bahwa 5 menit ke depan akan menjadi 5 menit paling menghancurkan dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa selama 5 tahun ini, ia tinggal bersama seorang wanita yang mampu membelinya, perusahaannya, dan seluruh harga dirinya tanpa perlu berkeringat. Suasana hening di ruang sidang selama masa skors seolah menjadi lorong waktu yang membawa ingatan Maya kembali ke 5 tahun lalu. Saat itu, ia adalah seorang wanita muda yang penuh harapan, percaya bahwa cinta bisa melampaui segalanya, termasuk perbedaan status sosial yang sengaja ia ciptakan sendiri. Adrian masuk ke dalam hidupnya sebagai seorang pria ambisius yang bekerja di sebuah perusahaan logistik menengah. Saat mereka bertemu, Maya sudah memiliki segalanya. Di usia 24 tahun, ia telah mewarisi portofolio investasi mendiang ayahnya dan mengembangkannya secara anonim melalui sebuah firma hukum bernama Astraea Holdings. Namun, Maya ingin dicintai apa adanya. Ia ingin tahu, apakah ada pria yang mau menemaninya mendaki gunung, bukan hanya menunggunya di puncak yang mewah. Maka, ia menciptakan sosok, Maya si gadis desa. Seorang yatim piatu yang bekerja sebagai ilustrator lepas dengan penghasilan tidak menentu. Kamu tenang saja, Maya, ucap Adrian di malam pernikahan mereka yang sederhana 5 tahun lalu. Ia membusungkan dada, merasa menjadi pahlawan bagi wanita yang ia anggap tak berdaya. Selama kamu bersamaku, kamu tidak perlu khawatir soal uang. Aku akan menjadi kepala keluarga yang hebat. Tugasmu hanya mengurus rumah dan memastikan kopiku siap setiap pagi. Maya tersenyum saat itu, mengira keangkuhan kecil Adrian adalah bentuk perlindungan pria yang maskulin. Namun, seiring berjalannya waktu, perlindungan itu berubah menjadi penindasan mental. Setiap bulan, Adrian akan meletakkan amplop coklat berisi uang belanja di atas meja makan dengan gerakan yang seolah-olah ia sedang memberikan sedekah kepada pengemis. Gunakan ini baik-baik. Jangan boros untuk hal-hal tidak berguna seperti skincare mahal atau baju bermerek. Kamu itu hanya di rumah, tidak perlu tampil berlebihan. Begitu katanya berulang kali. Maya seringkali harus menahan tawa yang pahit. Di dalam tas kumalnya, terdapat ponsel rahasia yang setiap hari menerima notifikasi dividen saham yang nilainya 100 kali lipat dari gaji bulanan Adrian. Namun, ia tetap memerankan perannya. Ia memakai daster batik yang sudah agak pudar di rumah, memasak makanan rumahan yang sederhana, dan selalu menundukkan kepala saat Adrian memamerkan promosi jabatannya di kantor. Puncaknya terjadi pada tahun ketiga pernikahan mereka. Adrian mulai merasa bahwa Maya adalah beban bagi citra sosialnya yang semakin meningkat. Maya, besok ada acara makan malam kantor. Aku harap kamu tidak perlu ikut, ujar Adrian sambil bercermin, merapikan dasi sutra yang sebenarnya dibelikan Maya secara diam-diam melalui kurir misterius yang mengaku sebagai hadiah promo dari toko. Kenapa, Mas? Aku sudah menyetrika gaun biruku.
Tanya Maya lembut. Adrian berbalik, menatapnya dengan pandangan menghina. Gaun biru itu sudah ketinggalan zaman. Maya, teman-temanku membawa istri yang mengerti fashion, yang bisa diajak bicara soal investasi, properti, dan tren pasar global. Kamu hanya tahu cara menawar harga kangkung di pasar. Kamu akan mempermalukan aku di depan bosku. Kata-kata itu seperti sembilu, namun Maya tetap tenang. Ia justru menggunakan momen-momen saat Adrian, lembur, yang belakangan ia ketahui digunakan untuk menjalin hubungan dengan Clarissa, untuk mengelola kerajaan bisnisnya dari balik layar laptop tua di kamar belakang. Sambil Adrian sibuk mentraktir teman-temannya di bar mewah untuk menunjukkan bahwa ia adalah orang sukses, Maya justru sedang mengakuisisi 2 lantai perkantoran di kawasan Sudirman. Sambil Adrian mengejek Maya karena tidak punya tabungan, Maya baru saja mengalihkan aset propertinya ke dalam sebuah perwalian, trust, yang nilainya terus melambung. Ketimpangan ini semakin menjadi ketika Adrian mulai berani membawa Clarissa ke lingkungan pertemanan mereka, bahkan tanpa ragu membandingkan Maya dengan selingkuhannya itu. Clarissa itu wanita berkelas. Maya, dia punya butik, dia mengerti cara menghasilkan uang, ucap Adrian suatu malam setelah ia pulang terlambat dengan aroma parfum wanita yang menyengat di kemejanya. Sedangkan kamu hanya biaya pengeluaran dalam hidupku. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu sudah jadi gelandangan. Maya hanya menatap punggung suaminya yang berjalan masuk ke kamar mandi. Di dalam benaknya, ia berbisik, jika kamu tahu bahwa gedung tempat butik Clarissa berada adalah milikku, apakah kamu masih akan bicara seperti itu, Adrian? Selama 2 tahun terakhir, Maya telah menyiapkan segalanya. Ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan strategi. Ia membiarkan Adrian merasa besar, membiarkan Adrian merasa paling kaya, dan membiarkan Adrian merasa bahwa dialah yang memegang kendali penuh. Ia menunggu saat yang tepat. Saat di mana Adrian merasa berada di puncak keangkuhannya, tepat sebelum ia dijatuhkan ke dasar jurang kenyataan. Kini, di ruang sidang yang dingin ini, Maya melirik Adrian yang sedang tertawa kecil sambil membisikkan sesuatu ke pengacaranya. Adrian tampak sangat yakin bahwa setelah ini ia akan bebas dari beban finansial, bernama Maya dan hidup mewah dengan harta yang ia kumpulkan selama ini. Ia tidak sadar bahwa selama 5 tahun ini, ia hanyalah seekor semut yang menari di atas telapak tangan raksasa. Dan sang raksasa kini mulai menutup jemarinya. Skors berakhir. Sidang dilanjutkan. Suara ketukan palu hakim membuyarkan lamunan Maya. Maya menegakkan punggungnya. Tidak ada lagi daster batik pudar. Di balik penampilan sederhananya, aura seorang penguasa mulai memancar. Ia siap melihat senyum itu luntur dari wajah pria yang pernah ia cintai, namun lebih ia rendahkan saat ini. Ketukan palu hakim menandai berakhirnya masa skors, namun suasana di dalam ruang sidang telah berubah. Udara terasa lebih berat, seolah-olah ada badai yang sedang mengumpul di langit-langit ruangan yang tinggi itu. Adrian masih duduk dengan santai, menyilangkan kaki kanannya di atas lutut kiri, menggoyangkan ujung sepatu pantofel kulitnya yang mengkilap dengan irama yang meremehkan. Di barisan kursi penonton, Clarissa melepaskan kacamata hitam besarnya. Matanya yang dirias dengan gaya smokey eyes yang tajam menatap punggung Maya dengan sorot menghina. Clarissa adalah definisi dari wanita yang ambisius. Dengan butik yang ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri, meski sebagian besar modalnya berasal dari pinjaman, tak berujung dari kartu kredit Adrian, ia merasa telah berada di puncak rantai makanan. Bagi Clarissa, Maya hanyalah kerikil kecil yang harus disingkirkan dari sepatu mahalnya. Ia sudah membayangkan masa depan di mana ia menjadi nyonya di rumah besar yang akan dibeli Adrian setelah perceraian ini selesai. Ia ingin pesta pernikahan yang megah, bulan madu ke Maladewa, dan pengakuan dari lingkaran sosial elit Jakarta. Lihatlah dia. Bisik Clarissa cukup keras agar bisa didengar oleh beberapa orang di sekitarnya, merujuk pada Maya. Bahkan di hari perceraiannya, dia memakai baju yang tampak seperti dibeli di pasar loak. Tidak heran Adrian merasa malu membawanya keluar. Adrian, yang mendengar bisikan itu, menoleh ke belakang dan memberikan kedipan mata yang mesra kepada Clarissa. Ia merasa sangat jantan hari ini.
Ia merasa seperti seorang pahlawan yang baru saja melepaskan diri dari rantai kemiskinan dan kebosanan. Saudara Adrian, suara hakim ketua kembali menggema, kali ini dengan nada yang lebih serius. Sebelum kami membacakan rincian aset, ada interupsi dari pihak termohon terkait status kepemilikan beberapa properti yang Anda klaim sebagai milik pribadi Anda. Apakah Anda tetap pada pernyataan bahwa rumah di BSD dan apartemen di Kuningan adalah hasil pendapatan murni dari gaji Anda sebagai manajer? Adrian berdeham, memperbaiki posisi duduknya agar terlihat lebih berwibawa. Benar, Yang Mulia. Semuanya adalah hasil kerja keras saya. Istri saya mantan istri saya ini, tidak pernah bekerja satu hari pun selama 5 tahun terakhir. Dia hanya di rumah, menghabiskan uang yang saya berikan. Jadi, secara logika dan hukum, dia tidak memiliki hak atas aset-aset tersebut. Pengacara Adrian, Pak Baskara, berdiri dengan senyum licin. Izin menambahkan, Yang Mulia, klien kami bahkan telah menunjukkan itikat baik dengan menawarkan uang kerahiman sebesar 50 juta rupiah kepada Saudari Maya. Meskipun secara kontribusi ekonomi, Saudari Maya bisa dikatakan nol besar. Kami harap ini bisa mempercepat putusan agar klien kami bisa melanjutkan hidupnya yang produktif. Mendengar angka 50 juta rupiah, Clarissa di kursi penonton menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah menahan tawa. Bagi mereka, itu adalah jumlah yang sangat besar untuk wanita seperti Maya. Maya tetap diam. Ia hanya menatap meja hijau di depannya. Namun, pengacaranya, Pak Bramanto, seorang pria tua dengan reputasi yang ditakuti di dunia hukum korporat, yang anehnya mau membela ibu rumah tangga biasa, seperti Maya, mulai berdiri. Mohon izin, Yang Mulia. Suara Pak Bramanto tenang namun berwibawa. Kami memiliki bukti yang berbeda. Klien kami, Ibu Maya, tidak pernah meminta uang kerahiman. Justru kami di sini untuk meluruskan status aset yang selama ini dianggap milik saudara Adrian. Faktanya, apartemen di Kuningan yang disebutkan tadi, cicilannya dibayar melalui rekening yang sumber dananya berasal dari hibah sebuah yayasan yang, secara mengejutkan, dikelola oleh keluarga klien kami. Adrian tertawa remeh. Hibah? Yayasan? Maya tidak punya keluarga kaya. Pak pengacara, ayahnya hanya pensiunan pegawai biasa. Jangan mengada-ada demi mendapatkan gonogini yang lebih besar. Harap tenang, Saudara Adrian, tegur hakim. Clarissa mulai merasa gelisah di kursinya. Ia tidak suka dengan arah pembicaraan ini. Ia berbisik pada dirinya sendiri, menyemangati bahwa ini hanyalah taktik gertakan dari pihak Maya agar mendapatkan uang lebih banyak. Dia hanya ingin memeras Adrian sebelum pergi. Pikirnya sinis. Namun, Maya tiba-tiba menoleh sedikit ke arah Clarissa. Untuk pertama kalinya dalam sidang itu, Maya menatap langsung ke mata wanita yang telah merusak rumah tangganya. Tidak ada kemarahan di sana. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang mendalam. Maya memberikan senyum tipis. Sebuah senyuman yang biasanya ia berikan pada orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang badai yang akan menghantam mereka. Mas Adrian. Suara Maya akhirnya terdengar. Lembut. Namun di ruangan yang hening itu, suaranya seperti dentangan lonceng. Kamu selalu bilang aku tidak mengerti soal investasi dan pasar global. Kamu selalu bilang aku hanya tahu harga kangkung. Adrian mendengus. Memang benar, kan? Apa kamu mau pamer kalau kamu tahu harga emas hari ini? Maya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil pada Pak Bramanto. Pengacaranya itu kemudian mengeluarkan sebuah tablet dan menghubungkannya ke layar monitor besar yang ada di ruang sidang untuk menunjukkan bukti-bukti digital. Yang Mulia, lanjut Pak Bramanto, sebelum kita membahas rumah dan mobil yang diklaim saudara Adrian, kami mohon pengadilan melihat daftar aset pribadi milik Ibu Maya yang selama ini sengaja tidak dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan bisnis beliau sebagai investor utama di Astraya Holdings. Nama Astraya Holdings membuat Adrian tertegun sejenak. Itu adalah nama firma yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempatnya bekerja. Seluruh karyawan di kantornya sedang ketakutan karena pemilik baru ini dikenal sangat tegas terhadap karyawan yang memiliki masalah moral. Apa hubungannya dengan Maya? Gumam Adrian. Suaranya mulai tidak stabil. Hubungannya,
ujar Pak Bramanto sambil menekan sebuah tombol di tabletnya. Adalah Ibu Maya adalah pemilik tunggal dari firma tersebut. Dan semua aset yang saudara Adrian tempati saat ini, termasuk mobil mewah yang baru Anda beli dengan uang muka dari bonus kantor, sebenarnya berdiri di atas lahan dan dana yang secara hukum terkait dengan kepemilikan Ibu Maya. Wajah Clarissa di kursi penonton mulai memucat. Ia melihat angka-angka yang mulai muncul di layar monitor. Angka yang memiliki terlalu banyak nol di belakangnya untuk ukuran seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu harga kangkung. Adrian masih mencoba mempertahankan keangkuhannya, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini pasti palsu. Ini rekayasa. Maya, dari mana kamu dapat uang untuk menyewa pengacara yang bisa memalsukan dokumen seperti ini? Tanda tanganmu sudah kering di surat cerai itu, Adrian. Ucap Maya tenang, tanpa menoleh. Dan dengan tanda tangan itu, kamu baru saja melepaskan hakmu untuk tetap berada di lingkungan duniaku. Hakim ketua mengetuk palunya sekali lagi. Verifikasi data selesai. Kami akan segera membacakan nilai total kekayaan bersih yang terdaftar atas nama termohon dan membandingkannya dengan kewajiban pembayaran dari pemohon. Saat itulah, senyum di wajah Adrian benar-benar membeku. Ia mulai menyadari bahwa tanda tangan yang ia torehkan dengan penuh keangkuhan tadi mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Keheningan di ruang sidang itu kini terasa mencekam. Jenis keheningan yang biasanya mendahului sebuah ledakan besar. Hakim ketua, seorang pria dengan uban yang rapi dan tatapan mata yang tajam di balik kacamata minusnya, berdeham pelan. Ia membolak-balik tumpukan kertas legal yang baru saja diserahkan oleh tim hukum Maya. Adrian, yang tadinya bersandar dengan sangat santai, kini duduk tegak. Jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. Ia melirik ke arah pengacaranya, Pak Baskara, mencari semacam kepastian. Namun, Pak Baskara justru tampak sibuk mengusap keningnya yang mulai berkeringat setelah sekilas melihat sampul dokumen milik tim lawan. Baiklah, suara hakim ketua memecah kesunyian. Berdasarkan bukti-bukti tambahan yang telah divalidasi oleh sistem data perbankan dan notaris pusat, pengadilan akan membacakan rincian aset yang sah dalam perkara perceraian antara saudara Adrian Pratama dan saudari Maya Indah Lestari. Clarissa di kursi penonton memajukan tubuhnya. Ia masih memegang tas desainer KW-nya dengan erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah drama yang dibuat-buat oleh Maya agar tidak terlihat menyedihkan saat diceraikan. Paling-paling hanya warisan kecil dari kakeknya. Batin Clarissa sengit. Pertama, hakim memulai, aset berupa 1 unit rumah di perumahan BSD Sektor 7, yang selama ini diklaim oleh pemohon sebagai aset pribadi hasil jerih payah sendiri. Berdasarkan sertifikat asli yang diajukan, properti tersebut tercatat atas nama Maya Indah Lestari sebagai pemilik tunggal sejak 6 bulan sebelum pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, aset ini diklasifikasikan sebagai harta bawaan dan tidak dapat dibagi dalam gonogini. Adrian tersentak. Tunggu dulu. Yang mulia, itu tidak mungkin. Saya yang membayar cicilannya setiap bulan. Saya punya bukti transfernya. Pak Bramanto, pengacara Maya, berdiri dengan tenang. Izin menyela. Yang mulia, klien kami sengaja membiarkan saudara Adrian mentransfer uang, cicilan, tersebut ke sebuah rekening yang sebenarnya adalah rekening tabungan pendidikan untuk anak yang awalnya mereka rencanakan. Namun, karena dana tersebut berasal dari rekening gaji saudara Adrian yang sudah bercampur dengan harta bersama, klien kami setuju untuk mengembalikan total nilai nominal yang pernah saudara bayarkan, setelah dipotong biaya sewa rumah selama 5 tahun. Wajah Adrian memerah. Biaya sewa? Kamu menagih sewa pada suamimu sendiri. Mantan suami, koreksi Maya tanpa menoleh. Suaranya setajam silet yang baru diasah. Hakim mengetuk palunya. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kedua, aset berupa unit apartemen di Kuningan. Terbukti bahwa aset ini dibeli secara tunai keras oleh firma hukum Astraya Holdings yang secara hukum dimiliki sepenuhnya oleh saudari Maya. Saudara Adrian hanya terdaftar sebagai penghuni sementara, berdasarkan surat izin tinggal yang ditandatangani oleh manajemen gedung. Adrian merasa dunianya mulai bergoyang. Apartemen itu adalah kebanggaannya. Ia sering mengundang rekan bisnisnya ke sana untuk memamerkan
kesuksesannya. Ternyata, ia hanyalah seorang tamu di rumah istrinya sendiri. Ketiga, Hakim Ketua melanjutkan. Kali ini suaranya terdengar lebih berat seolah-olah ia sendiri terkejut dengan apa yang ia baca. Mengenai kepemilikan saham di beberapa perusahaan startup dan portofolio investasi di pasar modal global. Berdasarkan audit akuntan publik, total nilai aset likuid dan non-likuid yang dikelola oleh saudari Maya secara mandiri, yang sama sekali tidak melibatkan campur tangan atau dana dari saudara Adrian. Hakim berhenti sejenak, menatap Adrian dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kasihan dan cemooh. Total kekayaan bersih yang terverifikasi atas nama Maya Indah Lestari adalah... Hakim menyebutkan angka yang membuat napas Adrian seolah terhenti di tenggorokan. 20 miliar rupiah. Gema angka itu seolah memantul di dinding-dinding ruang sidang. Clarissa spontan berdiri dari kursinya. Mulutnya menganga lebar. Tas di pangkuannya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Berapa? 20 miliar? Teriak Adrian. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah Maya yang masih duduk dengan tenang. Itu gila. Itu tidak masuk akal. Maya, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu pasti mencuri. Kamu pasti melakukan sesuatu yang ilegal. Jaga bicaramu, Saudara Adrian. Bentah Hakim Ketua dengan nada tegas. Semua dokumen ini sudah melalui verifikasi pajak dan hukum yang ketat. Semua kekayaan ini berasal dari pertumbuhan investasi yang dilakukan saudari Maya jauh sebelum Anda mengenalnya. Dia adalah investor yang sangat cerdik, sementara Anda. Hakim melihat ke lembar berikutnya. Anda justru memiliki catatan utang kartu kredit dan pinjaman tanpa agunan yang cukup signifikan untuk membiayai gaya hidup mewah Anda. Adrian terduduk lemas di kursinya. Kepalanya terasa pening. 20 miliar. Angka yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam mimpinya yang paling liar. Dan wanita yang selama ini ia rendahkan. Wanita yang ia panggil beban hidup. Wanita yang ia selingkuhi karena dianggap tidak level dengan gaya hidupnya. Adalah pemilik dari kekayaan itu. Ia menoleh ke arah Maya. Maya perlahan memutar kursi kayunya. Menghadap Adrian untuk pertama kalinya. Matanya tidak lagi menunduk. Ia menatap Adrian dengan sorot mata yang dingin, berwibawa, dan penuh kemenangan. Kamu ingin cerai karena merasa aku tidak sepadan dengan ambisimu, kan, Adrian? Tanya Maya dengan nada bicara yang sangat terkontrol. Kamu ingin bersama wanita yang mengerti cara menghasilkan uang? Nah, sekarang kamu bebas melakukannya. Maya kemudian melirik ke arah Clarissa yang masih mematung di belakang. Bagaimana, Clarissa? Apakah calon suamimu yang hebat ini masih terlihat semenarik tadi sekarang setelah kamu tahu dia tidak punya apa-apa? Clarissa tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Ia adalah seorang oportunis, dan instingnya mengatakan bahwa ia baru saja mempertaruhkan segalanya pada kuda yang salah. Namun, Yang Mulia, Adrian tiba-tiba teringat sesuatu. Secercah harapan muncul di matanya yang mulai putus asa. Sebagai suaminya selama 5 tahun, saya berhak atas setengah dari harta itu. Itu harta Gonogini. Hukum mengatur itu. Adrian tersenyum tipis, mencoba meraih kembali sisa-sisa keangkuhannya. Jika ia mendapatkan 10 miliar, ia masih bisa hidup seperti raja. Ia masih bisa mempertahankan Clarissa. Ia masih bisa tertawa. Pak Bramanto, pengacara Maya, tersenyum kecil, jenis senyum yang diberikan seorang predator kepada mangsanya. Ah, Saudara Adrian, sepertinya Anda lupa dengan apa yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu di malam sebelum pernikahan kalian. Pak Bramanto mengeluarkan sebuah map biru tua yang tampak sangat formal. Perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani di sebuah kafe sambil tertawa dan mengatakan bahwa Maya tidak perlu khawatir karena dia tidak punya apa-apa untuk dilindungi. Adrian membeku. Ingatannya berputar kembali ke malam itu. Ia memang menandatangani sesuatu. Sebuah dokumen yang ia anggap hanya formalitas konyol yang diminta oleh mendiang ayah Maya. Ia bahkan tidak membacanya karena saat itu ia merasa dirinya jauh lebih kaya dan berkuasa daripada Maya. Dalam perjanjian ini, lanjut Pak Bramanto dengan nada yang semakin menekan,
Disebutkan secara eksplisit bahwa tidak akan ada penggabungan harta dalam bentuk apapun. Dan yang lebih menarik, ada klausul tentang kesetiaan. Darah seolah tersedot keluar dari wajah Adrian. Disebutkan bahwa jika terjadi perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan yang terbukti dari pihak suami, maka suami melepaskan seluruh hak atas harta bersama dan hanya berhak atas sisa saldo terakhir di rekening operasional rumah tangga yang ia setorkan sendiri. Hakim Ketua mengangguk, lalu melihat ke arah layar komputernya. Dan berdasarkan data saldo terakhir di rekening bersama yang Anda gunakan untuk uang belanja Maya. Hakim berhenti sejenak, membuat Adrian menahan napas. Saldonya adalah 5 juta rupiah. Keheningan kembali melanda. Kali ini, keheningan yang menghancurkan. Adrian merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. 5 juta rupiah. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan makan malamnya dengan Clarissa nanti malam. Wajah Adrian yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Tangannya mulai gemetar hebat saat ia menyadari bahwa senyum angkuhnya saat menandatangani surat cerai tadi adalah undangan menuju kehancurannya sendiri. Suasana ruang sidang yang tadinya kaku kini berubah menjadi panggung drama yang nyata. Kata, 5 juta rupiah, masih terngiang-ngiang di telinga Adrian seperti dengungan lebah yang menyakitkan. Ia menatap Hakim Ketua dengan mata terbelalak, seolah berharap pria tua berwibawa itu baru saja salah membaca angka. 5 juta. Gagap Adrian. Suaranya yang tadi bariton dan penuh percaya diri kini menciut. Pecah di ujung kalimat. Yang mulia, itu tidak mungkin. Saya adalah manajer. Bonus tahunan saya saja mencapai ratusan juta. Kemana perginya semua uang itu? Maya, yang sejak tadi duduk tenang, akhirnya berdiri. Ia merapikan blus kremnya yang sederhana. Namun gerakannya kini memancarkan aura otoritas yang belum pernah dilihat Adrian selama 5 tahun ini. Ia berjalan mendekati meja hijau, tidak dengan langkah seorang istri yang memohon, melainkan seorang pemilik modal yang sedang mengaudit kegagalan karyawannya. Uang itu habis untuk gaya hidupmu sendiri, Adrian, ujar Maya. Suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan. Setiap kali kamu memberiku uang belanja yang pas-pasan, kamu justru menghabiskan sisanya untuk mentraktir teman-temanmu di klub malam, membeli jam tangan mewah yang katanya investasi, dan tentu saja membiayai butik Clarissa yang terus merugi. Maya menoleh sekilas ke arah Clarissa yang masih mematung di kursi penonton. Wajah wanita itu kini tidak lagi memancarkan keanggunan seorang sosialita. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Kamu pikir aku tidak tahu? Lanjut Maya. Rekening bersama yang kita gunakan adalah rekening yang aku pantau setiap detiknya. Kamu menarik uang dari sana untuk membayar uang muka mobil sport yang kamu bangga-banggakan itu. Kamu mengambil dana darurat kita untuk membelikan Clarissa tas kulit buaya di hari ulang tahunnya. Kamu sendiri yang menguras habis hakmu, Adrian. Adrian mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas. Ia bersandar pada meja pengacara, menatap tumpukan dokumen yang dibawa oleh Pak Bramanto. Tapi 20 miliar itu harta selama kita menikah. Secara hukum, aku berhak mendapatkannya. Aku suamimu. Aku yang melindungimu. Pak Bramanto terkekeh pelan. Sebuah suara yang terdengar sangat menghina bagi Adrian. Melindungi? Saudara Adrian, mari kita bicara jujur. Selama 5 tahun ini, siapa yang sebenarnya dilindungi? Klien kami, Ibu Maya, sengaja membiarkan Anda merasa menjadi kepala keluarga yang dominan hanya untuk melihat sejauh mana moralitas Anda bertahan. Dan hasilnya, Anda gagal total. Pak Bramanto membuka satu lembar lagi dari map birunya. Mengenai kekayaan 20 miliar tersebut, itu adalah hasil dari pertumbuhan aset yang dikelola oleh Astraea Holdings. Di dalam perjanjian pranikah yang Anda anggap remeh itu, terdapat pasal 12 ayat 4 yang menyatakan bahwa segala keuntungan yang berasal dari harta bawaan, termasuk dividen, bunga bank, dan kenaikan nilai aset, tetap menjadi milik pemilik asli harta bawaan tersebut. Anda telah menandatangani pelepasan hak atas keuntungan tersebut. Aku tidak membacanya. Aku dijebak. Teriak Adrian histeris. Ia menoleh ke arah pengacaranya. Pak Baskara.
Baskara, lakukan sesuatu. Batalkan perjanjian itu. Itu tidak adil. Pak Baskara hanya bisa menunduk, menghindari kontak mata dengan kliennya sendiri. Sebagai pengacara, ia tahu betul bahwa dokumen yang ada di depan hakim itu kedap air. Tidak ada celah. Tanda tangan Adrian di sana sah, dilakukan di bawah kesadaran penuh, dan disaksikan oleh notaris. Maaf, Saudara Adrian, bisik Pak Baskara lirih. Posisi kita sangat lemah. Bukti perselingkuhan yang mereka bawa juga sangat telak. Foto-foto Anda di Bali dengan Saudari Clarissa saat Anda pamit, perjalanan dinas, ke Surabaya itu adalah bukti pelanggaran klausul kesetiaan yang fatal. Mendengar hal itu, Adrian merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Ia menoleh ke arah galeri penonton, mencari dukungan dari Clarissa. Sayang, Clarissa, kamu dengar itu? Ini hanya masalah teknis. Aku masih punya jabatan di kantor. Kita masih bisa. Namun, apa yang dilihat Adrian justru menghancurkan sisa-sisa harapannya. Clarissa tidak lagi menatapnya dengan pandangan memuja. Wanita itu justru sibuk merapikan tasnya, berdiri, dan mulai melangkah menuju pintu keluar ruang sidang. Clarissa, mau kemana kamu? Teriak Adrian. Clarissa berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Maaf, Adrian. Aku baru ingat ada janji dengan klien penting di butik. Dan soal apartemen itu. Kalau benar itu milik Maya, sebaiknya kamu segera bereskan barang-barangmu. Aku tidak mau berurusan dengan masalah hukum orang lain. Tanpa kata maaf, tanpa pelukan penyemangat, Clarissa berbalik dan keluar dari ruang sidang. Suara langkah sepatunya yang tajam di lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran total bagi Adrian. Lihat itu, Adrian, ucap Maya lembut. Kini berdiri tepat di samping mantan suaminya. Itulah wanita berkelas yang kamu banggakan. Dia tidak mencintaimu. Dia mencintai bayangan kekayaan yang kamu curi dariku. Adrian jatuh terduduk kembali di kursinya. Wajahnya yang pucat kini mulai dibasahi keringat dingin. Ia menatap surat cerai yang sudah ia tanda tangani dengan penuh keangkuhan beberapa menit lalu. Surat itu kini terasa seperti surat vonis mati bagi masa depannya. 5 juta rupiah. Itulah harga dari 5 tahun pengkhianatannya. Yang mulia, suara Maya kembali memecah keheningan. Karena proses pembagian harta sudah jelas sesuai perjanjian, saya mohon sidang segera ditutup. Saya memiliki jadwal pertemuan dengan Dewan Direksi sore ini untuk membahas restrukturisasi di perusahaan tempat Adrian bekerja. Adrian mendongak. Matanya membelalak ketakutan. Apa? Restrukturisasi. Maya memberikan senyum tipis yang mematikan. Oh, aku lupa memberitahumu. Salah satu perusahaan di bawah Astraya Holdings baru saja menyelesaikan akuisisi mayoritas saham di kantormu. Sebagai pemilik baru, aku punya hak penuh untuk menentukan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang harus diberhentikan karena masalah integritas. Maya mendekatkan wajahnya ke telinga Adrian, berbisik cukup rendah hingga hanya pria itu yang bisa mendengarnya. Kamu bilang aku hanya tahu harga kangkung, kan? Nah, sekarang aku tahu persis harga seorang pengkhianat. Dan harganya benar-benar murah. Hakim ketua mengetuk palunya dengan keras. Tok, tok, tok. Sidang dinyatakan selesai. Putusan inkrah. Adrian hanya bisa terpaku, melihat Maya berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap, dikelilingi oleh tim pengacaranya. Dunianya yang megah telah runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam, menyisakan dirinya yang kini benar-benar menjadi orang asing di dalam hidupnya sendiri. Lobi gedung perkantoran Sudirman Financial Center biasanya menjadi tempat di mana Adrian merasa seperti seorang raja kecil. Dengan jas slim fit seharga 10 juta rupiah dan sepatu pantofel yang selalu mengkilap, ia terbiasa melangkah masuk dengan sapaan hormat dari para petugas keamanan dan resepsionis. Namun siang ini, setelah keluar dari ruang sidang, langkah kakinya terasa berat, seolah-olah sepatu mahalnya itu terbuat dari timah. Di saku celananya, ponselnya terus bergetar. Pesan dari grup WhatsApp kantor meledak dengan berita tentang pemilik baru,
perusahaan yang akan datang berkunjung untuk melakukan inspeksi mendadak. Adrian menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang masih tidak beraturan. Mungkin ini kesempatanku, pikirnya putus asa. Kalau aku bisa menunjukkan kinerja yang bagus di depan bos baru, aku bisa menabung lagi. Aku bisa bangkit. Ia belum tahu bahwa bos baru itu adalah wanita yang tadi pagi ia panggil sebagai beban hidup. Saat Adrian melangkah masuk ke divisi logistik yang ia pimpin, suasana terasa sangat tegang. Semua staf berdiri di depan kubikel masing-masing dengan wajah cemas. Di ujung lorong, di depan ruang rapat utama, sekelompok pria berpakaian safari hitam berdiri berjaga. Itu adalah tim pengamanan kelas 1. Pak Adrian. Bapak baru datang, bisik Siska, sekretarisnya, dengan wajah pucat. Ibu CEO dari Astraya Holdings sudah di dalam. Beliau meminta seluruh daftar audit keuangan divisi kita selama 3 tahun terakhir. Adrian mengangguk kaku. Siapa nama CEO-nya? Siska? Apa kamu sudah lihat wajahnya? Belum, Pak. Beliau masuk lewat lift khusus direksi dengan kawalan ketat. Tapi kabarnya beliau sangat muda dan sangat tegas. Adrian merapikan dasinya di depan cermin kecil di lorong. Ia mencoba memaksakan senyum angkuhnya kembali. Ia adalah manajer terbaik di sini. Ia punya prestasi. Siapapun CEO-nya, pasti akan membutuhkannya untuk menjalankan operasional. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria tua yang sangat dikenal Adrian, Pak Handoko, direktur utama perusahaan yang lama, keluar dengan wajah yang sangat tunduk, seolah-olah ia baru saja menghadap seorang ratu. Ia membukakan pintu lebar-lebar untuk seseorang yang berjalan di belakangnya. Suara denting sepatu hak tinggi yang tajam menghantam lantai marmer. Klik, klik, klik. Muncullah seorang wanita dengan setelan blazer berwarna midnight blue yang elegan, potongan rambut yang kini tersisir rapi ke belakang, dan kacamata hitam yang perlahan ia lepaskan. Di belakangnya, Pak Bramanto, pengacara dari ruang sidang tadi, berjalan dengan tas kulit buaya yang mahal. Dunia Adrian seolah berhenti berputar. Oksigen di paru-parunya mendadak lenyap. Maya? Desis Adrian. Suaranya hampir tak terdengar. Seluruh staf di ruangan itu menoleh ke arah Adrian, lalu kembali ke arah wanita di depan mereka. Maya tidak memberikan reaksi emosional apapun saat melihat mantan suaminya yang berdiri mematung seperti patung garam. Ia hanya menyerahkan map di tangannya kepada Pak Handoko. Pak Handoko. Suara Maya terdengar dingin dan sangat profesional. Saya sudah meninjau laporan awal. Ada kebocoran dana yang cukup signifikan di divisi logistik. Saya melihat banyak pengeluaran yang dikategorikan sebagai biaya representasi manajer yang tidak masuk akal. Makan malam mewah, sewa mobil mewah, hingga perjalanan pribadi yang dibebankan ke perusahaan. Pak Handoko berkeringat dingin. Itu di bawah wewenang Pak Adrian, Bu Maya. Maya perlahan menoleh ke arah Adrian. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depan pria yang baru saja menceraikannya demi wanita lain. Bau parfum citrus yang mahal dari tubuh Maya terasa begitu asing bagi Adrian. Sangat berbeda dengan aroma masakan dapur yang biasa ia hirup dari tubuh istrinya dulu. 20 miliar, Adrian, ucap Maya pelan. Namun suaranya terdengar jelas oleh staf yang berada di dekat mereka. Itu adalah nilai aset pribadiku yang dibacakan hakim tadi. Dan tahukah kamu berapa nilai valuasi perusahaan yang baru saja kubeli ini? 500 miliar. Dan aku membelinya hanya untuk satu alasan. Memastikan bahwa seorang pengkhianat sepertimu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Adrian gemetar. Maya, tolong. Jangan lakukan ini di depan stafku. Kita bisa bicara di dalam. Stafmu? Maya tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. Mulai detik ini, tidak ada lagi yang menjadi milikmu di sini. Pak Handoko. Silakan bacakan surat keputusan pemecatan tidak dengan hormat untuk Saudara Adrian Pratama atas dasar penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana representasi perusahaan. Siska, sang sekretaris, menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Bisik-bisik mulai menjalar di seluruh ruangan seperti api yang menyambar bensin. Sang manajer hebat,
Yang selalu menyombongkan kekayaannya ternyata hanyalah seorang pencuri yang hidup di bawah bayang-bayang istrinya yang ia sia-siakan. Maya, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku punya kontrak, teriak Adrian, mencoba melawan meski suaranya bergetar. Kontrakmu memiliki klausul moralitas, Adrian. Sela Pak Bramanto sambil melangkah maju. Penyalahgunaan dana perusahaan untuk membiayai selingkuhan adalah pelanggaran berat. Kami juga sudah menyiapkan laporan kepolisian jika Anda mencoba melawan. Pilihannya sederhana. Pergi sekarang dengan sisa uang 5 juta rupiah di rekeningmu, atau pergi dengan borgol di tanganmu. Wajah Adrian yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada satu orang staf yang membelanya. Namun, ia hanya melihat tatapan jijik dan sinis dari orang-orang yang selama ini ia tindas dengan keangkuhannya. Ia teringat Clarissa. Ia teringat janjinya untuk membelikan wanita itu mobil baru bulan depan. Kini, jangankan mobil, untuk membayar biaya parkir gedung hari ini pun ia harus berpikir 2 kali. Keamanan. Tolong bantu saudara Adrian mengemasi barang-barangnya. Pastikan dia tidak membawa satupun aset perusahaan, termasuk ponsel dan laptop kantor. Perintah Maya tegas. 2 pria bertubuh besar dari tim pengamanan langsung memegang lengan Adrian. Sang raja itu kini diseret keluar dari ruangannya sendiri seperti seorang kriminal kelas 3. Ia melewati rekan-rekan kerjanya dengan kepala tertunduk, sementara Maya tetap berdiri tegak di tengah ruangan, memancarkan kekuatan yang sesungguhnya. Saat Adrian mencapai pintu lift, ia sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Maya sedang berjabat tangan dengan Pak Handoko, siap memulai rapat direksi pertama. Maya sama sekali tidak menoleh lagi padanya. Baginya, Adrian sudah menjadi sampah sejarah yang telah dibuang ke tempat yang semestinya. Lift berdenting terbuka. Adrian melangkah masuk ke dalam kotak besi itu dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Di dalam pantulan pintu lift yang mengkilap, ia melihat bayangan dirinya. Seorang pria yang kehilangan segalanya hanya karena sebuah senyum angkuh yang salah tempat. Udara di luar gedung perkantoran Sudirman Financial Center terasa membakar kulit Adrian, meski matahari sebenarnya mulai condong ke barat. Ia berdiri di trotoar dengan satu kardus mie instan berisi barang-barang pribadinya, beberapa bingkai foto, muk kopi bertuliskan World's Best Boss yang kini terasa seperti ejekan, dan tumpukan dokumen yang sudah tidak berguna. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel pribadinya, satu-satunya benda elektronik yang tidak disita karena ia membelinya dengan cicilan kartu kreditnya sendiri. Ia segera mencari kontak Clarissa. Jantungnya berdegup kencang. Clarissa adalah satu-satunya pelabuhan yang tersisa. Angkat, Clar, kumohon. Angkat. Gumamnya gemetar. Setelah nada sambung kelima, suara dingin Clarissa terdengar di ujung telepon. Ada apa lagi, Adrian? Aku sedang sibuk di butik. Clar, aku dipecat. Maya, dia pemilik perusahaan tempatku bekerja. Dia mengambil semuanya. Aku diusir dari kantor seperti anjing. Adrian bicara dengan nada histeris, mengabaikan tatapan orang-orang yang lewat di trotoar. Aku perlu ke tempatmu. Kita harus bicara. Kita masih punya rencana ke Bali bulan depan, kan? Hening sejenak di seberang sana. Kemudian, terdengar tawa hambar yang menyakitkan telinga Adrian. Bali? Adrian, sadarlah. Kamu baru saja dipecat dan hanya punya 5 juta rupiah di rekeningmu. Tiket pesawat kelas bisnis yang kita pesan saja harganya lebih dari itu. Ucap Clarissa tanpa simpati. Dan soal butik, aku baru saja mendapat surat dari manajemen gedung. Ternyata pemilik ruko ini adalah perusahaan di bawah Astra Ea Holdings. Mereka menaikkan sewa 3 kali lipat mulai bulan depan atau aku harus angkat kaki. Itu pasti ulah Maya. Kita harus lawan dia, Clar. Lawan dengan apa, Adrian? Dengan uang 5 jutamu. Clarissa mendengus. Dengar, aku bukan wanita yang mau hidup susah. Aku bersamamu karena kamu bilang kamu sukses. Kamu punya masa depan. Tapi ternyata, kamu hanya seorang suami yang menumpang hidup pada istri kaya dan cukup bodoh untuk mengkhianatinya tanpa persiapan. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak butuh pria pecundang yang bahkan tidak punya tempat tinggal. Klik.
Sambungan diputus sepihak. Adrian terpaku. Ia mencoba menelepon kembali, namun nomornya telah diblokir. Ia terduduk di pinggir trotoar, menatap kardus di sampingnya. Keangkuhan yang tadi pagi ia pamerkan di ruang sidang kini telah menguap, berganti dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Angka 5 juta rupiah terpampang nyata di layar. Bagi orang lain, mungkin itu uang yang cukup untuk bertahan hidup sebulan. Namun bagi Adrian, yang terbiasa makan siang di restoran mewah dengan tagihan jutaan rupiah sekali duduk, uang itu terasa seperti uang receh yang menghina. Ia teringat malam 5 tahun lalu, saat ia menandatangani dokumen yang dibawa pengacara ayah Maya. Saat itu, mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil. "Mas, ini perjanjian pranikah yang diminta Papa. Mas keberatan tidak kalau kita tanda tangan?" Tanya Maya dengan suara lembut dan wajah polos yang dulu sangat ia sukai. Adrian, yang saat itu merasa baru saja mendapatkan promosi sebagai asisten manajer, tertawa meremehkan. Maya, apa yang mau dilindungi? Kamu kan tidak punya apa-apa. Tabunganmu saja paling hanya cukup untuk beli motor bekas. Aku yang akan menanggung hidupmu. Sini, aku tanda tangan. Mau 10 lembar pun aku tanda tangan tanpa baca, karena aku mencintaimu. Kata-kata itu kini terngiang seperti kutukan. Ia ingat betapa sombongnya ia saat itu, merasa sedang melakukan perbuatan mulia dengan menikahi wanita miskin seperti Maya. Ternyata, kebodohannya untuk tidak membaca dokumen itu adalah lubang kubur yang ia gali sendiri selama 5 tahun terakhir. Adrian memutuskan untuk menuju apartemen di Kuningan. Ia harus mengambil baju-baju mahalnya dan jam tangan koleksinya sebelum Maya memblokir aksesnya ke sana. Ia memanggil taksi online, namun saat melihat tarifnya yang mencapai 150.000 karena jam sibuk, ia ragu. Sial, 5 juta ini harus cukup untuk tempat tinggal juga. Gerutunya. Akhirnya, ia terpaksa berjalan kaki menuju stasiun MRT terdekat, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Sesampainya di lobi apartemen, harapannya kembali hancur. 2 orang petugas keamanan sudah berdiri di depan lift. "Maaf, Pak Adrian. Berdasarkan perintah dari pemilik unit, akses kartu Anda sudah dinonaktifkan," ucap salah satu petugas dengan wajah datar. "Barang-barang Anda sudah dikemasi oleh tim kurir profesional dan sudah dikirimkan ke alamat orang tua Anda di desa." "Apa? Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku masih punya hak tinggal di sini," teriak Adrian. "Unit ini milik Astraea Holdings, Pak. Dan sesuai putusan pengadilan yang kami terima salinannya secara digital, Anda sudah tidak memiliki hak atas properti ini. Silakan tinggalkan area ini sekarang, atau kami terpaksa memanggil pihak kepolisian." Adrian melihat beberapa penghuni apartemen lain, rekan-rekan sosialitanya, mulai berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan merendahkan. Pria yang biasanya turun dari mobil mewah dengan setelan jas rapi, kini berdiri memegang kardus mie instan dengan keringat bercucuran di wajahnya. Ia berjalan gontai keluar dari area apartemen. Hari mulai gelap. Ia merogoh sakunya lagi, mencari sisa uang tunai. Ia hanya punya 2 lembar uang 50 ribuan. Di kejauhan, ia melihat layar LED raksasa di puncak sebuah gedung tinggi. Di sana, terpampang wajah Maya yang sangat cantik dan berwibawa dengan tulisan, "CEO baru Astraea Holdings, visi baru untuk masa depan global." Adrian tertawa getir. Tawa yang perlahan berubah menjadi tangisan tertahan. Ia teringat bagaimana ia sering membentak Maya jika kopi yang dibuatnya kurang manis, atau bagaimana ia menghina Maya karena tidak tahu merek tas yang sedang tren. Ternyata, selama ini ia tinggal dengan seorang raksasa ekonomi yang sedang menyamar. Dan dengan bodohnya, ia telah menusuk raksasa itu dari belakang, hanya untuk menyadari bahwa pedang yang ia gunakan terbuat dari plastik, sementara sang raksasa memegang kendali atas seluruh hidupnya. Adrian duduk di sebuah halte bus yang sepi. Ia membuka dompetnya, menatap kartu kreditnya yang sudah mencapai batas limit dan tidak bisa digunakan lagi. Di tangannya kini hanya ada 1 kartu ATM dengan saldo 5 juta rupiah. Sisa-sisa, kebaikan, Maya yang terasa lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Adrian harus mencari penginapan murah di gang sempit dengan aroma got yang menyengat. Sementara wanita yang ia ceraikan sedang menikmati makan malam perayaan di restoran bintang 5 yang ia sendiri pun tak pernah sanggup memesan tempat di sana. Adrian terbangun dengan leher kaku dan keringat dingin yang membasahi kaos mahalnya yang kini tampak lusuh. Kamar hotel melati di kawasan Jakarta Pusat ini pengap. Hanya seukuran liang lahat dengan kipas angin yang berderit memuakan. Bau pembersih lantai murah menyerang indranya, mengingatkannya bahwa ia bukan lagi penghuni apartemen mewah di Kuningan. Ia segera meraih ponselnya. Saldo di rekeningnya kini tinggal Rp4.800.000 setelah membayar kamar ini dan makan malam nasi goreng pinggir jalan semalam. Dengan jemari gemetar, ia membuka situs lowongan kerja. Ia adalah mantan manajer logistik dengan prestasi mentereng, atau setidaknya begitulah ia memandang dirinya sendiri. Aku pasti bisa dapat kerja hari ini, gumamnya, mencoba menyuntikkan rasa percaya diri yang palsu. Perusahaan selevel global supply chain pasti butuh orang berpengalaman sepertiku. Ia mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan besar secara maraton. Tak sampai 1 jam, sebuah panggilan masuk. Dari suaranya, itu adalah HRD dari sebuah perusahaan manufaktur otomotif raksasa. Halo, dengan Pak Adrian Pratama? Kami melihat CV Anda. Pengalaman Anda sangat menarik. Bisakah Anda datang untuk wawancara siang ini pukul 2? Mata Adrian berbinar. Tentu saja saya bisa. Ia segera mandi, menyetrika kemeja putihnya dengan setrika pinjaman dari penjaga losmen, dan berangkat menggunakan ojek daring demi menghemat waktu. Ia tiba di gedung perkantoran tinggi di kawasan Sudirman dengan dagu sedikit terangkat. Ini adalah dunianya. Ia merasa kekuatannya kembali. Namun, saat ia duduk di ruang tunggu, ia melihat sebuah majalah bisnis tergeletak di meja tamu. Sampulnya adalah wajah Maya. Ia tampak begitu berwibawa dengan blazer putih, tangannya bersedekap, dan judul besar tertulis di sana. Maya Indah, Ratu Baru Investasi Indonesia yang mengguncang pasar global. Adrian membuang majalah itu ke bawah kursi dengan geram. Pak Adrian, silakan masuk. Panggil staf HRD. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya bernama Pak Danu menatap Adrian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia memegang selembar kertas, bukan CV Adrian, melainkan sebuah dokumen internal. Pak Adrian, saya langsung saja, ujar Pak Danu dingin. Kami baru saja menerima laporan referensi kerja dari perusahaan lama Anda. Di sana disebutkan bahwa Anda diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran integritas dan penyalahgunaan dana perusahaan. Wajah Adrian mendadak pucat. Itu hanya kesalahpahaman internal. Pak, mantan istri saya yang sekarang memiliki perusahaan itu sengaja ingin menghancurkan saya. Pak Danu menutup map di depannya. Masalahnya, Pak Adrian, perusahaan kami baru saja menandatangani kontrak kerjasama logistik jangka panjang dengan Astra Ea Holdings. Di dalam kontrak itu ada klausul tentang kepatuhan etika mitra kerja. Kami tidak mungkin mempekerjakan seseorang yang memiliki catatan merah dengan pemilik klien terbesar kami. Maaf, proses ini tidak bisa dilanjutkan. Adrian berdiri dengan kursi yang berdecit keras. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini diskriminasi. Silakan tinggalkan ruangan ini, Pak Adrian. Sebelum keamanan menyeret Anda keluar, balas Pak Danu tanpa emosi. Adrian keluar dari gedung itu dengan lutut lemas. Ia mencoba menelepon 3 rekan bisnis lamanya untuk meminta bantuan atau pekerjaan sampingan. Namun, hasilnya sama. Maaf, Adrian. Aku dengar beritanya. Kamu berurusan dengan Maya? Gila kamu. Siapapun yang menampungmu sekarang sama saja dengan bunuh diri secara bisnis. Maya sedang melakukan pembersihan besar-besaran, dan dia punya pengaruh sampai ke level kementerian. Jangan cari aku dulu, ucap salah satu sahabat lamanya sebelum mematikan telepon. Adrian terduduk di trotoar, tepat di bawah layar LED raksasa yang lagi-lagi menampilkan profil Maya. Dunia terasa begitu sempit bagi seorang pengkhianat. Putus asa. Ia melangkah menuju sebuah pusat perbelanjaan kelas atas. Ia teringat Clarissa. Wanita itu mungkin kasar di telepon semalam,
Tapi Adrian yakin jika mereka bertemu secara langsung, ia bisa merayu Clarissa kembali. Bagaimanapun, ia telah menghabiskan ratusan juta untuk butik wanita itu. Namun, pemandangan di depan butik Clarissa membuatnya semakin hancur. Petugas kebersihan sedang mencopot papan nama, Clarissa S. Boutique. Di sana berdiri seorang pria berseragam legal dari Astraya Holdings. Apa yang terjadi? Tanya Adrian pada salah satu pegawai yang sedang membawa kardus keluar. Butiknya ditutup. Pak, katanya ada tunggakan sewa dan pelanggaran kontrak. Pemiliknya, Bu Clarissa, tadi pergi dengan terburu-buru setelah semua aset di dalam butik disita untuk menutupi utang. Jawab pegawai itu. Adrian tertawa getir. Clarissa, yang ia anggap sebagai tiket pelariannya, kini juga hancur di tangan Maya. Maya tidak hanya menghancurkan Adrian, ia menghancurkan seluruh ekosistem pengkhianatan yang telah mereka bangun. Ia merogoh sakunya, mencari rokok. Tapi ia sadar ia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebungkus rokok bermerek. Ia berjalan ke arah ATM untuk mengecek sisa saldonya. Rp4.650.000. Satu hari saja, uang 5 jutanya sudah berkurang hampir 400.000 untuk transportasi dan makan yang tidak jelas. Di saat yang sama, ia melihat berita di ponselnya. Astraya Holdings baru saja mendonasikan 10 miliar rupiah untuk Yayasan Panti Asuhan sebagai bentuk syukur atas suksesnya akuisisi perusahaan baru. 10 miliar. Bagi Maya, itu hanya angka syukur. Bagi Adrian, mendapatkan 1 juta saja sekarang terasa seperti mendaki gunung tanpa oksigen. Ia baru menyadari bahwa nilai 5 juta yang diberikan Maya bukan sekadar sisa saldo, melainkan pesan terakhir. Ini adalah harga dirimu yang sebenarnya, Adrian. Sangat kecil, sangat terbatas, dan akan segera habis. Adrian menatap pantulan wajahnya di kaca mesin ATM. Wajah angkuh yang kemarin menandatangani surat cerai sambil tersenyum kini tampak seperti wajah seorang pecundang yang bahkan tidak tahu apakah besok ia masih bisa makan nasi atau harus puas dengan air mineral saja. Ia adalah seorang manajer yang kini tidak punya siapapun untuk dimanajeri. Bahkan hidupnya sendiri pun sudah di luar kendali. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit tak jauh dari sana, Maya sedang menyesap teh hangatnya sambil melihat pemandangan kota. Sama sekali tidak mengingat nama pria yang kini sedang membusuk di trotoar. Putus asa adalah racun yang merambat perlahan, dan bagi Adrian, racun itu kini telah mencapai jantungnya. 3 hari telah berlalu sejak pengusiran dramatis di kantor. Sisa uang di rekeningnya kini menipis drastis, menyentuh angka 3 juta rupiah, sebuah nominal yang dulu hanya ia gunakan untuk sekali makan malam romantis bersama Clarissa. Kini, uang itu harus ia dekap erat-erat seperti nyawa cadangan. Adrian duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan, menatap gedung pencakar langit Astraya Tower yang berdiri angkuh di hadapannya. Di puncak gedung itu, ia tahu Maya berada. Istrinya, mantan istrinya, yang kini menjelma menjadi penguasa ekonomi yang tak tersentuh. Aku harus menemuinya, gumam Adrian dengan mata merah karena kurang tidur. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. 5 tahun pernikahan tidak mungkin dihapus begitu saja dengan selembar kertas perjanjian sialan itu. Rencana nekat mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu prosedur keamanan di Astraya Tower sangat ketat, namun ia juga tahu satu hal. Hari ini adalah peresmian lobi baru gedung tersebut yang mengundang banyak awak media. Itu adalah celah satu-satunya. Adrian menghabiskan sisa uang tunainya untuk membeli sebotol pengharum pakaian dan menyetrika jas terakhirnya di jasa penatu kilat. Ia harus tampil meyakinkan. Ia harus terlihat seperti Adrian sang manajer, bukan gelandangan berjas yang kini menghuni losmen kumal. Pukul 2 siang, suasana di lobi Astraya Tower sangat meriah. Karangan bunga berjejer rapi, dan para jurnalis dengan kamera besar bersiap di area barikade. Adrian masuk dengan langkah tegap, mencoba membaur dengan kerumunan tamu undangan berbaju batik mahal. Keangkuhan lamanya ia paksakan muncul kembali, meski kakinya gemetar. Maaf, Pak, boleh lihat undangannya? Cegat seorang petugas keamanan di pintu masuk utama. Adrian berdeham, memasang wajah tersinggung yang dibuat-buat. Saya Adrian Pratama. Saya di sini untuk urusan pribadi dengan Ibu Maya. Beliau sedang menunggu saya.
Petugas itu mengerutkan kening, melihat daftar di tabletnya. Nama Anda tidak ada di daftar tamu VIP, Pak. Dan perintah dari manajemen sangat jelas. Tidak ada tamu pribadi tanpa janji temu. Kamu tahu siapa saya? Bentak Adrian. Suaranya naik 1 oktav, menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Saya suaminya. Kamu hanya penjaga pintu. Jangan sok mengatur saya. Petugas itu tidak terpancing. Ia justru menekan tombol di radio panggilnya. Izin. Ada gangguan di lobi utama. Subjek atas nama Adrian Pratama mencoba masuk tanpa izin. Melihat situasi memanas, Adrian nekat. Ia menerobos barikade saat perhatian petugas teralih oleh kedatangan sebuah mobil mewah di lobi. Ia berlari menuju lift khusus direksi, berteriak sekencang mungkin. Maya! Keluar kamu. Jangan sembunyi di balik uangmu. Suaranya menggema di lobi yang mewah itu, memecah ketenangan acara. Kamera-kamera jurnalis yang tadinya mengarah ke panggung kini berputar, menyorot ke arah Adrian yang sedang diringkus oleh 4 petugas keamanan bertubuh besar. Tepat saat itu, pintu lift berdenting terbuka. Maya melangkah keluar. Ia tampak sangat menakjubkan dengan gaun formal berwarna marun dan kalung mutiara yang melingkar di lehernya. Di sampingnya berdiri Pak Bramanto dan beberapa pengawal pribadi. Suasana mendadak hening. Hanya suara jepretan kamera yang terdengar bertubi-tubi. Maya berhenti beberapa langkah di depan Adrian yang kini tersungkur di lantai marmer, ditekan oleh para petugas. Wajah Adrian memerah, jasnya kusut, dan napasnya memburu. Lepaskan dia, ucap Maya tenang. Petugas melonggarkan pegangannya. Adrian segera berdiri, mencoba merapikan jasnya yang sudah tak berbentuk. Ia menatap Maya dengan tatapan campur aduk, amarah, rindu, dan harga diri yang terluka. Maya, kamu tidak bisa melakukan ini, isak Adrian. Suaranya pecah di hadapan puluhan kamera. 5 tahun. Maya, aku suamimu. Bagaimana bisa kamu setega ini membiarkan aku hidup di jalanan sementara kamu bersenang-senang dengan hartamu? Maya menatap Adrian tanpa kebencian, namun juga tanpa cinta. Tatapannya kosong, seolah ia sedang melihat noda di lantai yang perlu dibersihkan. Hartaku? Tanya Maya lembut. Namun suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon jurnalis yang mendekat. Uang 20 miliar yang disebutkan di sidang itu adalah hasil kerja kerasku saat kamu sibuk menghabiskan uang perusahaan untuk wanita lain. Dan gedung ini? Ini adalah bukti bahwa kejujuran selalu menang atas pengkhianatan. Aku hilaf. Maya. Clarissa yang menggodaku. Adrian mencoba berlutut. Sebuah pemandangan yang sangat memalukan bagi pria yang dulunya begitu angkuh. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan jadi asistenmu, sopirmu, apapun. Jangan buang aku seperti ini. Maya tersenyum tipis. Senyum yang sama lucunya dengan senyum Adrian saat menandatangani surat cerai tempo hari. Kamu ingat apa yang kamu katakan padaku sebulan lalu? Adrian, kamu bilang aku adalah beban. Kamu bilang masa depanku hanya di dapur dan pasar. Ucap Maya. Sekarang, lihatlah sekelilingmu. Semua kamera ini, semua orang ini, mereka melihat siapa yang sebenarnya menjadi beban. Maya memberi isyarat kepada Pak Bramanto. Pengacara itu mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil. Ini adalah sisa barang pribadimu yang tertinggal di apartemen. Dan di dalamnya ada uang tunai 1 juta rupiah. Ujar Maya. Itu adalah donasi pribadiku untukmu. Gunakan untuk ongkos pulang ke desa orang tuamu. Berhentilah mencoba menjadi orang besar di kota yang sudah tidak menginginkanmu. 1 juta. Maya, ini penghinaan, teriak Adrian. Penghinaan adalah saat seorang suami membawa selingkuhannya ke rumah yang dibeli istrinya sendiri, balas Maya tajam. Keamanan. Bawa dia keluar. Jika dia kembali lagi, proses secara hukum atas tindakan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan. Adrian diseret keluar di depan puluhan pasang mata dan kilatan lampu flash. Foto-fotonya yang sedang memohon-mohon di lantai lobi akan menjadi berita utama besok pagi dengan judul Mantan suami CEO Astraya Holdings terusir dari lobi karena tindakan nekat. Di luar gedung,
Adrian dilemparkan begitu saja ke trotoar. Amplop coklat berisi 1 juta rupiah itu jatuh di sampingnya. Ia melihat ke atas, ke arah layar besar di gedung seberang yang kini menampilkan siaran langsung acara di dalam lobi. Ia melihat Maya sedang memotong pita peresmian dengan anggun, dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting negara. Sementara ia, Adrian Pratama, kini benar-benar telah mencapai titik nadir. Uang di sakunya, ditambah 1 juta dari Maya, mungkin hanya cukup untuk bertahan seminggu lagi. Ia baru menyadari, di ruang sidang itu, ia tidak hanya menandatangani surat cerai. Ia telah menandatangani surat kematian bagi kehormatannya sendiri. Dan sekarang, ia harus belajar hidup sebagai bayangan di kota yang dulu ia anggap sebagai miliknya. Gerimis tipis mulai membasahi aspal ibu kota, menciptakan aroma tanah yang bercampur dengan asap knalpot yang menyesakan. Adrian duduk di bangku peron stasiun kereta api ekonomi, memegang tas ransel tua yang resletingnya sudah rusak. Di dalam tas itu hanya ada beberapa potong pakaian dan amplop coklat terakhir dari Maya. Ia menatap layar ponselnya yang retak. Saldo terakhirnya, 1.250.000 rupiah. Uang itu adalah sisa dari harga dirinya. Angka yang dulu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya servis rutin mobil mewahnya, kini menjadi penentu apakah ia bisa makan minggu depan atau tidak. Adrian tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti isak tangis yang tertahan. Ia teringat wajahnya sendiri di ruang sidang beberapa minggu lalu. Wajah yang begitu angkuh, begitu yakin bahwa ia adalah pemenang. 1 tiket ke desa, Pak. Ucap Adrian dengan suara serak di depan loket. 200.000, Mas. Jawab petugas tanpa menoleh. Adrian menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan dengan tangan gemetar. Setiap lembar yang keluar dari dompetnya kini terasa seperti potongan daging yang disayat dari tubuhnya. Saat ia berjalan menuju peron, matanya tertuju pada televisi besar di ruang tunggu stasiun. Berita ekonomi malam itu menampilkan sosok Maya yang sedang bersalaman dengan Menteri Keuangan. Ia baru saja menandatangani kontrak kerja sama strategis untuk pembangunan pusat teknologi hijau di Indonesia. Maya tampak bersinar, kulitnya sehat, dan senyumnya memancarkan kedamaian wanita yang telah lepas dari beban beracun. Ibu Maya Indah Lestari kini resmi dinobatkan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Suara pembawa berita bergema di seluruh stasiun. Adrian memalingkan wajah. Rasa sesak di dadanya hampir membuatnya sulit bernapas. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak yang menghantam, melainkan seperti air raksa yang dingin dan berat, memenuhi setiap rongga hatinya. Ia menyesal bukan hanya karena kehilangan uang 20 miliar itu, tapi karena ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segumpal kotoran yang berkilau. Bicara soal kotoran berkilau, Adrian melihat sebuah artikel di portal berita daring. Mantan sosialita, Clarissa, terjerat kasus penipuan investasi butik bodong. Foto Clarissa terpampang di sana, mengenakan rompi oranye tahanan, wajahnya kusam tanpa riasan mahal, menutupi wajahnya dari kilatan kamera. Ternyata, tanpa dukungan dana, gelap, dari Adrian, seluruh kebohongan Clarissa runtuh seketika. Kita sama-sama hancur, Clar, bisik Adrian pada layar ponselnya. Namun bedanya, Clarissa hancur karena keserakahannya, sementara Adrian hancur karena kebodohan dan keangkuhannya yang tak berdasar. Kereta api jurusan Jawa Tengah pun tiba. Bunyi peluitnya terdengar seperti jeritan ejekan bagi Adrian. Ia melangkah masuk ke gerbong ekonomi yang padat dan panas. Ia duduk di kursi keras, berhimpitan dengan orang-orang yang dulu selalu ia pandang rendah dari balik kaca mobilnya. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan Jakarta, Adrian melihat siluet gedung Astraea Tower dari kejauhan. Lampu-lampu di puncak gedung itu menyala terang, mendominasi cakrawala kota. Di sanalah Maya berada, di puncak dunia yang ia bangun dengan kecerdasannya sendiri. Adrian merogoh saku jasnya yang sudah lusuh, menemukan selembar kertas kecil yang terjatuh dari amplop Maya tempo hari. Ternyata itu bukan sekadar catatan, melainkan struk transaksi pertama yang pernah mereka lakukan 5 tahun lalu saat masih pacaran. Struk makan di warung tenda seharga 30.000 rupiah yang dulu disimpan Maya dengan rapi sebagai kenangan. Di balik struk itu, ada tulisan tangan Maya yang baru.
Aku menyimpan ini untuk mengingatkan diriku bahwa aku pernah mencintai pria yang tidak punya apa-apa. Ternyata, saat kamu punya sedikit uang, kamu lupa cara menjadi manusia. Selamat menikmati sisa hidupmu dengan 5 juta rupiahmu, Adrian. Itu adalah nilai asli dari cintamu padaku. Air mata Adrian akhirnya jatuh, membasahi struk usang itu hingga tulisannya luntur. Ia meremas kertas itu erat-erat. Kereta semakin melaju kencang, menjauhkannya dari kemewahan, menjauhkannya dari kekuasaan, dan menjauhkannya dari wanita yang seharusnya menjadi masa depannya. Kini, Adrian Pratama hanyalah seorang penumpang di kelas ekonomi kehidupan. Ia memiliki waktu seumur hidup untuk merenungi senyum angkuhnya di ruang sidang itu. Senyum yang ternyata adalah awal dari sebuah tragedi panjang yang ia tulis sendiri. Jakarta tertinggal di belakang, menyisakan kegelapan malam dan bunyi roda kereta yang terus berdetak, seolah menghitung sisa-sisa hari di mana ia harus belajar hidup sebagai pria yang harganya hanya 5 juta rupiah.